Itulah ma'rifat. Karena hatinya telah intiba, maka intiba pula, zauq pula sifat wujudnya Allah, sifat kuharnya Allah, sifat ilmunya Allah, af'aliyahnya Allah, hingga dia tidak merasa memiliki sifat sebagaimana yang dimiliki Allah. Sifat wujud dia billah, sifat alim ilmunya billah, dia sholat sholatnya billah. Maka semua musnad pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang ma'rifat. Sesungguhnya Allah senantiasa memancarkan nur-nur ilahiyahnya mulai qalbu nubuwah. Sebagian besar lewat mursyid-mursyid itu. Tapi karena hati manusia yang punya mahjubun binafsihi dan mahjubun dengan dosa-dosanya, maka terhijablah nur ilahiyah tadi hingga hatinya tidak bisa musyahadah kepada Allah. Untuk membuka hati yang mahjub ini, ya para ulama dan Mbah Yai juga menuntun kita bil istighfar wa sholawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan istighfar dan sholat, maka kita dikenakan sholat maidiyah dengan tata cara pengamalannya, kaifiatul sholawat, bagaimana membaca sholawat dari mulai lillah dan billah. Kita harus lillah karena perintah Allah dan billah. Kedua, harus senantiasa tadzallul dan tadzallum di hadapan Allah, merasa hina, merasa zalim, sesat dan longso, membutuhkan pertolongan Allah atas dosa yang dia miliki, pertolongan Allah untuk dibuka, dikasyaf hatinya hingga musyahadah kepada hatinya, menangis, longso, melas, merasa penuh dosa, penuh mohon pengampunan Allah, dengan penuh harapan membaca sholawat. Yang terakhir juga niat ikraman, menghormat, wa ta'ziman, mengagungkan, wa ijlalan, meluhurkan, dan terus tawajuh hatinya di hadapan Rasulullah SAW. Kusifa qalbi, dibukalah hatinya oleh Allah Ta'ala bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirat, sudahkah kita kalau membaca selawat satu lillahi ta'ala, billahi ta'ala, ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, menghormat, merasa rindu, syauq kepada Rasulullah SAW. Kutangan budi jasa Rasul sangat banyak sekali, sehingga hatinya intiba ala qalbihi atau qalbina, hati kita terus terbayang-bayang teringat Rasulullah SAW. Maka tertuntunlah tertuntunlah hati kita, tak terasa fi hadratillah hingga musyahadah kepada Allah. Para hadirin yang hormati, iman ini menjang tinggi, maka wajar laisa fi jannatin na'imil ahla illa
min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Surga yang paling tinggi surgane wong ahli makrifat dan mahabbah. Tapi ingat, itu diteruskan walaisa asyaddun finnari jahannama, finnari jahannami asyaddun minnari ahli manidda'a ahlil mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq. Dan ketahuilah tidak ada neraka yang asyadun min na'imil ahli manidda'a ahli mahabbah wal ma'rifah, kecuali nerakane wong mengaku aku ahli mahabbah dan ma'rifah walam yatahaqqaq, dan dia tidak merasakan, menerapkan, bukan tahqiq, tidak merasakan. Karena itu sebaliknya, kalau sungguh-sungguh ma'rifat wal mahabbah kepada Allah, maka surganya sungguh. Para hadirat yang kami hormati, tapi ingat, kalau kita hanya membicarakan hanya dengan kertas, iman kertas tadi soalnya tulisan, bukan iman dzauq, ya tak ada yang paling adna, neraka yang paling rendah, yang paling yang sakit, kecuali nerakanya orang yang mengaku aku manidda'a ahlil mahabbah wal ma'rifah. Orang yang mengaku ahli mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq, dan tidak atau belum menerapkan. Para hadirat yang hormati, mari Mbak Yai mengenalkan kita, mari terus kita tingkatkan, kita berlatih, kita riyadhoi. Syukur mau puasa, kalau enggak ya terus dilatih. Riyadhah itu maknanya latihan. Riyadhatul qalbi, melatihan hati diterapkan. Syukur diriyadhoi dengan qiyamul lail, bangkit malam hari, nisfu min nisfil lail, separuh daripada separuh bengi, yaitu takriban jam 3 sampai subuh. Syukur kuat mulai jam 12 kata subuh, terus dengan merintih. Maka jika dilengkapi iqbalu 'ala Allah bisyiddati dzulli wal inkisar ma'a tabarri anil quwwah, orang yang menangis merintih munajat kepada Allah bisyiddati dzulli wal inkisar, dengan merasa zalim, merasa sesat hina, wal inkisar, dan merasa melongso, membutuhkan ma'atabarri anil kuwah, dan telah tidak merasa memiliki kekuatan apa-apa, tidak ada harapan. Dan bila aslu khairin dunyawiyin au ukhrawiyin, disitulah inti terbukanya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dibuka hatinya, dikasyaf hatinya, dan diberi lapang akhiratnya. Mari para hadirat, ini kita latih, bukan untuk kita pelajari saja. Dan Mbak Yai menganjurkan kita untuk kita sampaikan pada keluarganya, pada anak-anak kita, cucu kita.